Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Novita. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Muatan pelajaran IPS, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jenis interaksi sosial itu ada beberapa macam. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu itu antara lain yang pertama, ibu mengajari anaknya untuk menabung dengan benar. Kemudian yang kedua, ayah menasehati anaknya. Yang ketiga, kakak mengajari adiknya untuk belajar matematika. Yang keempat, seorang siswa bertanya kepada gurunya. Yang kelima, dokter mengobati pasiennya. Kemudian untuk contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yang pertama ada ibu guru berbicara di depan siswa-siswinya. Kemudian yang kedua, ketua RW berbicara di depan warga. Yang ketiga, lurah sedang berdiskusi dengan para warga. Yang keempat, ketua kelompok berdiskusi dengan anggotanya. Yang kelima, seorang siswi membaca puisi di depan teman-temannya. Kemudian yang terakhir, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contoh yang pertama, kelompok PMR dengan kelompok pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Contoh yang kedua, kelompok belajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. Contoh yang ketiga, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain. Contoh keempat, dua tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Dan contoh yang terakhir adalah pertandingan tarik tambang antar kelompok. Kemudian selain interaksi manusia dengan manusia yang lain, ada pula interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai, dan rawa. Contohnya antara lain, manusia hidup dengan sumber makanan, petani menyesuaikan waktu menanam dengan musim yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang ketiga, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca setempat. Yang keempat, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Yang kelima, petani mengolah tanah sebelum ditanami. Kemudian interaksi sosial itu tidak selalu menimbulkan dampak yang positif. Jadi interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan itu disebut interaksi yang bersifat asosiatif, sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Contoh interaksi asosiatif yang pertama, para siswa melakukan kerja kelompok. Yang kedua, masyarakat melakukan pemilu. Yang ketiga, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Yang keempat, setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kemudian yang kelima, anak-anak bermain bersama teman secara sportif. Kemudian contoh untuk interaksi disosiatif yang pertama, warga antar suku perang merebutkan wilayah. Yang kedua, seseorang bertengkar dengan orang lain. Lalu dua negara saling bersiteru. Yang keempat, warga saling berselisih saat rapat RW. Yang kelima, pelajar melakukan tawuran. Selanjutnya, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.
menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dengan warga sekitar, dan yang terakhir adalah mengadakan lomba atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.